صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua hal-hal yang dilarang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam bahasa Arab kata hati disebut dengan beberapa kata. Di antaranya yang pertama, hati bisa disebut namanya al-qalbu,
Yang kedua, hati bisa disebut dengan al-fuadu. Dan yang ketiga, hati juga bisa disebut dengan as-sadru. Hati disebut al-qalbu karena hati menunjukkan pusat atau jantung dari sesuatu. Sebagai misal penyebutan untuk kota Makkah Al-Mukarramah selaku qalbul ard atau pusat bumi. Jadi Makkah Al-Mukarramah itu bisa juga disebut dengan qalbul ard atau pusat bumi. Mengingat letak Makkah Al-Mukarramah berada di tengah-tengah bumi. Misal lain, hati di dalam tubuh manusia yang merupakan pusat kembalinya segala sesuatu aktivitas tubuh. Karena fungsinya seperti itu, maka sifat hati berbolak-balik. Jadi sifat hati kita ini berbolak-balik. Begitulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah, la qalbu ibni Adam asyadun kilaban minal qadri idza tama'at ghaliyah. Sesungguhnya hati manusia itu lebih berbolak-balik melebihi tungku bila airnya mendidih. Ternyata memang hati manusia itu berbolak-balik. Bahkan melebihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, melebihi dari tungku bila airnya yang mendidih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hati juga disebut dengan al-fuadu karena berbagai macam pikiran, berbagai macam perasaan dan keyakinan tersimpan di dalam hati. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 36. Wala taqu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun racun-racun yang bisa menyebabkan hati kita menjadi redup, bisa hati kita ini menjadi gelap, bahkan bisa menjadi hati kita ini menjadi mati. Di antaranya yang pertama adalah berlebihan dalam berbicara. Berbicara memang mengasyikkan sekaligus melenakkan dan membuat kita terlena. Kadang karena kenikmatan berbicara, hal-hal yang terlarang untuk dibicarakan, seperti ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan ghibah, fitnah, bahkan hingga hal-hal yang bohong dan dusta tetap menjadi pembicaraan atau hal-hal yang dibicarakan. Sesungguhnya berlebihan dalam berbicara akan menyebabkan hati menjadi keras, menyebabkan hati menjadi kotor. Karena berlebihan dalam berbicara termasuk racun hati. Lebih jauh, mulut yang menjadi sarana untuk berbicara bisa menyebabkan yang bersangkutan akan masuk neraka atau dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena memang salah berbicara, salah berucap.
Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang perihal perkara apa yang banyak menyebabkan orang masuk neraka, jadi Rasulullah SAW pernah ditanya perihal atau perkara apakah yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Jawab Rasulullah sangat singkat, ala jawfanil famu wal farju. Dua rongga yang terbuka, yaitu mulut dan kemaluan. Ternyata mulut dan kemaluan itu kalau kurang-kurang kita menjaganya bisa menyebabkan kita dimasukkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka sungguh tepatlah peringatan Rasulullah SAW kepada kita dalam sabdanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Kemudian yang kedua, racun hati yang bisa menyebabkan kita menjadi redup adalah berlebihan dalam makan. Makan secara berlebih-lebihan termasuk salah satu dari racun hati. Ia tidak bisa hanya bisa mengotori, menggelapkan dan bahkan mematikan hati, tetapi juga dapat menjadi sumber berbagai penyakit. Jadi ternyata sumber penyakit dari segala penyakit adalah banyak makan. Hanya kata Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan menjadi sehat. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ma mala'a ibnu adamiyun wi'a'an syarran min batni bihasbi ibni adam akulatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa thuluthun li tu'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Manusia, kata Rasulullah, tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah berlebihan dalam memandang. Berlebihan dalam memandang. Mata merupakan karunia agung Allah Subhanahu wa taala, namun jika digunakan untuk memandang secara berlebihan pada hal-hal yang seharusnya tidak dipandang dengan sengaja, ini menjadi tak terkendali, maka ia akan menjadi racun hati dan dapat menyebabkan hati kotor. Kata Rasulullah SAW, an-nadrah sahmun min sihami iblis masmumatun faman tarakaha min khawfillah atabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam-macam panah iblis. Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, racun yang bisa membuat hati kita gelap adalah
berlebihan dalam pergaulan atau bergaul. Berlebihan dalam pergaulan atau bergaul. Selaku manusia, kita memang tidak bisa hidup sendiri dan terlepas dari orang lain. Kita butuh sahabat atau kawan. Kita membutuhkan pergaulan. Namun pergaulan itu tetap tidak dilakukan secara berlebihan, tetapi dalam kerangka ajaran agama. Bukan pergaulan yang tidak mengenal batas dan tidak juga mengenal aturan-aturan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagi kita dalam mencari sahabat melalui sabda beliau, "Ar-rajul ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang, kata Rasulullah, seorang laki-laki itu tergantung dengan agama teman bergaulnya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman bergaul. Bersahabat dengan orang-orang yang baik akhlaknya akan mendekatkan diri kita kepada kebaikan. Begitulah sebaliknya, bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya akan menuntun kita ke arah keburukan pula. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hanya ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan racun-racun hati ini bisa kita hindari dan bisa kita cegah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin was shalihat. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mudarifin bil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walazimu salat ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika lisan wa ta'lima wa idan wa ta'zima. Faqad qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa radallahu an ashabi Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa ala ashabi nabiyyika ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hadza wa ghfir dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Badallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi